Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, selamat datang di channel saya Risma Fitria. Nah teman-teman, hari ini saya mau bercerita lagi seperti biasa, seperti video-video sebelum ini, yaitu saya membagikan cerita-cerita atau kisah-kisah saya yang saya alami. Jadi saya akan berbagi cerita ini kepada teman-teman di luar sana supaya teman-teman di luar sana itu lebih mengetahui lagi dan menjadikan cerita-cerita kehidupan saya ini sebagai inspirasi buat teman-teman atau dorongan atau motivasi buat teman-teman di luar sana. Nah teman-teman, kemarin itu ada tetangga saya ini, dia berkunjung ke rumah saya. Dia bertanya langsung kepada saya karena dia bilang di luar sana, masyarakat di luar sana itu banyak yang bercerita yang bukan-bukan. Jadi dia pun penasaran. Dia dengar saya sudah pulang kan, saya sudah pulang kampung. Jadi dia pun penasaran karena kenapa ya teman-teman? Karena dia mau anak dia ini, dia ada anak perempuan. Jadi anak perempuan dia ini juga mau ada keinginan untuk pergi ke sana. Jadi mak dia ini rasa berat hati untuk melepaskan anak dia pergi merantau ke sana karena yaitu teman-teman yang tadi itu yang di video saya sebelum ini kan teman-teman sudah dengar cerita kan. Jadi mak dia ini agak berat hati untuk melepas anak dia. Jadi dia antusias sekali untuk datang ke rumah saya dan bertanya langsung apakah apakah cerita-cerita yang dia dengar selama ini betul atau tidak gitu kan. Jadi itulah teman-teman, saya pun jelaskan kepada orang tua si anak ini dan saya jelaskan semua. Dan selepas saya jelaskan semua itu teman-teman, nggak selang 3 atau 4 hari kayak gitu kan, anak dia datang lagi berjumpa dengan saya. Si anak yang mau pergi ke sana itu, dia datang berjumpa dengan saya. Dia tanya lagi, apa oke kak saya pergi ke sana. Jadi saya bikin nasihat teman-teman karena saya pun kasihan juga kan. Itulah teman-teman, kadang-kadang kan kita yang merantau ini suka menakut-nakuti kayak gitu. Jadi si anak ini, yang si perempuan ini yang mau pergi ke sana itu, dia dengar cerita dari orang lain. Orang itu pernah pergi ke Malaysia kayak gitu kan, pernah pergi ke sana. Jadi orang itu gempur-gempur bercerita di kampung, dikata di sana bahaya, di sana ada ini ada itu, kena jual lah kayak gitu kan. Jadi saya pun kadang-kadang saya terpikir juga teman-teman, heran juga kan, kalau seandainya saya bagi bayangan dekat si perempuan ini, saya bagi bayangan dekat dia, saya bilang, kalau kamu datang itu secara sah, kenapa kamu mau takut gitu kan? Betul kan? Kalau kita datang itu secara sah, apa kita mau takut? Jadi kamu datang ke sana ada paspor yang pertama, yang kedua kamu ada pegang visa atau kamu ada permit kerja, itu aman teman-teman. Jadi kalau kamu datang secara sah, buat apa kamu jadi takut gitu kan? Jadi orang yang bawa cerita yang menakutkan itu kebanyakan mereka itu ilegal di sana teman-teman. Jadi mereka itu yang yang mengalami hal-hal yang menakutkan di sana itu kebanyakan orang yang ilegal kayak gitu. Jadi kalau kita itu ada permit kerja, paspor yang sah, itu nggak perlu takut kayak gitu kan, karena kita masih di jalan yang betul, kita nggak perlu takut kayak gitu. Jadi cerita-cerita yang buruk itu kebanyakan yang membawa cerita itu kebanyakan yang ilegal, karena orang-orang ilegal ini banyak pengalaman hal-hal yang menakutkan kayak gitu. Jadi kalau dia bilang di sana itu kita ditangkap, memang di sana itu ditangkap, tapi pihak di sana itu bukan menangkap sembarangan orang teman-teman. Kalau kamu itu sah, bukan ilegal, buat apa mau ditangkap gitu kan? Kalau mau ditangkap semua nggak mungkin kan? Jadi
di sana itu memang dicek betul-betul teman-teman, dokumen perjalanan kita itu sah atau tidak, ada izin untuk kerja atau tidak gitu kan. Jadi dia cerita kayak gitu kepada saya pun bilang dengan dia, kalau kamu niatnya betul dan kamu kesana itu betul-betul untuk mengubah nasib hidup, dan kamu datang ke sana itu bukan secara ilegal, kamu datanglah secara sah dan jumpailah bos kamu dan mintalah untuk izin untuk kerja di sana kayak gitu. Jangan kamu sampai ilegal, saya bilang kayak gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman, sekarang si kawan saya ini sudah sampai ke sana, tapi dia mungkin pulang sebulan kayak gitu teman-teman, karena belum dibuka untuk permit untuk kerja, belum ada. Jadi masih dibuka untuk visa kayak gitu kan. Jadi dia coba dulu untuk sebulan kayak gitu. Kalau dia betah nanti insya Allah kalau ada pembukaan untuk pembuatan permit, dia akan ikut dengan bos dia kayak gitu. Lepas itu teman-teman, kemarin itu dia sudah pergi 1 bulan kan ke sana. Dia sudah coba pergi 1 bulan kerja di sana, dia lihat-lihat di sana, jalan-jalan kayak gitu kan. Jadi dari situ dia sudah bilang kepada saya, dia bilang pertama dia datang sana teman-teman, dia kena polisi. Jadi polisi di sana mungkin mula-mula dia mungkin namanya orang baru sampai kan, jadi namanya orang kampung baru sampai ke kota, jadi terpelongok-pelongok kayak gitu kan. Jadi polisi ini panggil dia, kebetulan polisi itu polisi bagian mungkin polisi yang kerja di tempat pelabuhan kayak gitu kan. Jadi dipanggil, jadi dia pun udah takut duluan kayak gitu kan, padahal dia pergi sendiri, masa itu dia pergi sendiri. Jadi dia ketakutan, dia bilang polisi itu tanya. Lepas itu dia bagi tahu, kamu mau pergi kemana? Dari tadi kamu putar-putar di sini, kamu pusing-pusing di sini. Polisi itu bilang kan. Jadi dia bagi tahu, saya mau tunggu bos, dibilang kayak gitu, mau tunggu bos. Kamu mau pergi kemana? Saya mau pergi Kuala Lumpur, tapi saya nggak tahu naik bos. Jadi polisi ini pun tunjuk jalan dekat dia bilang, sampai polisi itu bagi tahu, kamu nggak usah naik bus yang bayar, kamu naik bus yang free aja, dia bilang kayak gitu. Ada bus yang free, dia bilang kayak gitu kan. Jadi dia pun dalam keadaan takut, tapi sebenarnya dia dalam keadaan takut, tapi dia terpikir, kenapa ya orang bilang polisi di Malaysia itu agak susah kayak gitu kan, ada yang minta duit gitu kan. Tapi itu dia dengar dari orang lain kan, bukan dia yang sendiri yang nampak di depan mata kayak gitu. Tapi di masa yang kemarin itu dia sendiri yang kenal, dia sendiri yang lihat. Jadi selepas kejadian itu dia sudah beranikan diri, karena dipikir berarti cerita orang-orang yang sebelum ini itu yang menakuti itu mungkin ya betul, mereka itu dalam keadaan ilegal kayak gitu kan. Jadi sebab itulah mereka itu jadi takut kayak gitu. Jadi dia boleh mikir, oh berarti tak sama dengan apa yang mereka ceritakan kayak gitu. Kalau kita dalam keadaan kita datang sah dan kita ada visa kayak gitu, kita tak boleh takut, karena polisi di sana juga pantas juga dia mau tanya kita, karena kamu sudah pusing-pusing di situ kan, sudah muter-muter di situ, jadi kamu nggak pergi-pergi. Jadi polisi pun mesti akan tanya, karena polisi ini kan tugasnya untuk menjaga keamanan kayak gitu kan. Jadi dia pun bantu si perempuan kawan saya ini, dibantu, dan sampailah teman saya ini di Kuala Lumpur dan berjumpa dengan dia punya teman di situ. Itulah teman-teman pengalaman dia bagi tahu kepada saya. Dia bilang, aku baru pertama kali sampai di sini aku sudah ditegur dengan polisi. Dia bilang, aku kira aku ini mau ditangkap, dia bilang kayak gitu kan.
Jadi itulah saya bilang pada dia, saya bilang kamu kalau dengar cerita orang ya kayak gitu, kamu mesti akan pingsan, saya bilang kan. Tapi kalau kamu lihat sendiri di sana itu keadaan semacam apa, polisi macam apa, kebaikan mereka seperti apa, kamu bisa lihat sendiri, jangan dengar dari orang. Kalau kamu dengar dari orang, kamu nggak akan maju, saya bilang kayak gitu kan. Jadi sampai sekarang teman-teman, dia sudah 1 bulan, dia sudah mau balik, dan dia pun sudah happy karena dia sudah merasakan di sana itu tak seburuk apa yang diorang ceritakan, dia bilang kayak gitu. Jadi itulah teman-teman pengalaman bagi kita dan untuk teman-teman yang di luar sana. Kalau benda yang, kalau hal yang apa nama dia, yang negatif, janganlah kita ceritakan, jangan menakut-nakuti kayak gitu kan. Jadi itulah teman-teman video saya hari ini. Itu pengalaman teman saya yang pergi ke sana karena dia mendengar cerita dari orang kan. Sekarang ini dia sendiri yang pergi ke sana, dia sendiri yang merasakan seperti apakah keamanan perjalanan dia, dan tak sesuai dengan apa yang orang-orang cerita di kampung kayak gitu kan. Jadi dia sudah merasa happy dan dia pun lega dan dia pun gak mau jadi ilegal kayak gitu. Nah teman-teman, sekian dulu video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bye bye.